Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang berada dalam background, bukan background, front ground dari kolam renang ini di sebuah hotel di puncak sebuah bukit di akhir tahun 2025. Muhasabah diri. Begini sahabat, saya teringat pada ayat yang senantiasa kita baca di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa kita mengartikannya, tunjukilah aku jalan yang lurus. Persoalannya jalan lurus itu apa? Kita berpuluh tahun membaca itu setiap kali kita sholat. Seyogianya kita harus memahami jalan yang lurus itu. Karena itu pinta kita kepada Allah. Permintaan kita. Meminta tanpa tahu apa yang diminta, hasilnya nol. Nggak ada. Saya ambil gambaran contoh seperti ini. Kita sholat ya. Rasulullah sholat. Para sahabat Rasulullah juga sholat. Kita juga sholat. Orang munafik juga sholat. Ya. Samakah nilai sholat keempat kelompok ini? Pasti jawabannya tidak. Ya. Samakah gerakan sholat dari keempat kelompok ini? Sama. Gerakannya sama. Waktunya sama. Lama sholatnya, mungkin ini agak beda sedikit, tapi pada dasarnya hampir sama. Ada yang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Sama semua. Gerakannya sama, waktunya sama, semua sama. Tapi hasil yang diperoleh tentu berbeda. Rasulullah, para sahabat, kita, orang munafik, tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Lantas apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Orang gerakannya sama kok semua, rukun syaratnya sama. Pasti yang membedakannya adalah tingkat kekhusyuan daripada sholat itu. Sholatnya Rasulullah, nilai khusyuknya berbeda dengan sholatnya para sahabat. Sholatnya para sahabat beda dengan kita. Sholatnya kita mungkin beda dengan orang munafik. Jadi dinilai pendalaman batiniah daripada sholat itu. Bagaimana sholat itu membuat seseorang di dalam sholat itu seakan-akan benar-benar berkomunikasi dengan Allah, dekat dengan Allah. Saat manusia itu paling dekat dengan Allah ketika ia sujud di dalam sholatnya. Disitulah doa diminta, disitulah doa terkabul. Kedekatan, kekhusyuan, memusatkan perhatian hati jiwa kita itu kepada Allah ketika kita sholat. Nah, jadi bagaimana? Orang-orang yang sholat dengan khusyuk seperti itulah nanti yang kemudian proyeksinya kepada kehidupan sehari-harinya itu pasti berbeda antara Rasulullah, sahabat kita dengan orang munafik. Beda pola kehidupannya, beda manifestasinya. Ya. Kenapa? Karena sholat inilah nanti kemudian yang memberikan, mewarnai akhlak perilaku kita dalam kehidupan. Akan menjadikan akhlak yang mulia. Pasti kemuliaan yang paling mulia tentu adalah Rasulullah. Dan para sahabat itu kemudian tergolong orang-orang yang mulia. Sehingga ada yang dijamin masuk dalam surga. Ya karena kemuliaannya. Nah kita harus mampu belajar dari bagaimana sholatnya Rasulullah dan para sahabat. Agar kita pun bisa menjadi orang yang mulia dalam kehidupan ini. Kenapa sih repot-repot untuk menjadi orang yang mulia? Jalani aja lah kehidupan ini. Hidup ini semua orang punya umur.
antara ya sekitar 40, 50, 60 tahun, 70 tahun. Sama semua, tapi beda makna hidupnya, isinya beda, hasilnya beda. Nah, sama dengan sholat tadi, semua orang sholat, tapi beda. Ada yang sholatnya sholat munafik, ya, ruku sujud tapi hati entah kemana, yang diucapkan, yang dibaca dia nggak ngerti, nggak bisa menghayati, itu sholat orang munafik. Sholat mabuk ya, maaf, sholat orang mabuk itu nggak tahu apa yang dia baca. Oleh karena itu, mari kita coba mulai kehidupan kita dengan mengkhusukkan sholat kita. Karena sholat itu adalah induknya ibadah. Dan di dalam sholat itu, Al-Fatihah adalah induknya sholat. Yang paling wajib itu Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu salah satunya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu bagaimana kita mencoba memahami bagaimana apa tujuan hidup kita. Ya. Bagaimana cara kita menjalani hidup ini? Ya. Bagaimana caranya menjalani hidup? Yaitu dengan mencontoh bagaimana salatnya Rasulullah, para sahabat, dan kemudian akhlak mulia mereka yang lahir dari sholat tadi. Fa'tabiru ila absar la'allakum turhamun. Semoga bermanfaat. Oke, saya mau pulang lagi, pulang kampung. Wassalamualaikum.